Gak ada wajah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa lagi dalam pelajaran bahasa Indonesia. Ini berarti pertemuan kita yang kedua ya. Pertemuan pertama, masih ingatkah ini para peserta didik kelas 12? Yang pertama kemarin adalah surat lamaran kerja ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, meskipun kemarin Ibu lihat dari nilai kuisnya itu masih banyak yang di bawah KKM ya. Nah, itu harap dibaca kembali, jangan tergesa-gesa. Kalau belum waktunya jangan dikerjakan dulu karena materinya belum bisa kalian baca begitu ya. Jadi nanti untuk tengah semester silahkan dipersiapkan sebaik-baiknya agar nilainya nanti yang terbaik begitu ya. Kemudian juga pada saat Ibu melihat daftar nilai, ini masih ada nilai-nilai yang belum masuk ya. Apakah itu memang belum mengerjakan atau ada kesalahan sistem? Makanya Ibu bertanya melalui wali kelas ya, untuk konfirmasi. Nah, ternyata banyak juga sudah mengerjakan, hanya di Edmodo yang ada pada Ibu itu tidak muncul tugas kalian ya, sehingga belum Ibu nilai. Nah, ini sambil konfirmasi juga. Jadi untuk memudahkan komunikasi silakan dari setiap kelas ya untuk membuat grup WA khusus pelajaran bahasa Indonesia ini untuk memudahkan komunikasi kita ke depannya begitu ya. Baik anak-anak sekalian, pada pertemuan kali ini kita akan melangkah pada bab kedua, yaitu teks cerita sejarah. Teks cerita sejarah ya. Nah, ada cerita sejarah ya, ada teks sejarah, itu tentu saja berbeda begitu ya. Mudah-mudahan kalian bisa memahami, atau mungkin kalau yang suka membaca kalian tahulah membedakan ya. Kan ada pelajaran sejarah di sekolah juga ya. Kira-kira kenapa Bu kok ada materi teks cerita sejarah, penting atau tidak? Nah, kira-kira penting atau tidak, terus untuk apa gitu ya. Baik, kita mulai saja materi yang kedua ini, teks cerita sejarah. Nah, mungkin banyak pertanyaan ya dari kalian. Sejarah, apa sih gunanya sejarah? Nah, terus palingan cuma buat jawab soal doang gitu ya. Memang apa sih gunanya gitu ya. Nah, ini sangat penting ya. Misalnya apa ya? Tapi kita lihat saja dulu lah ya. Apa saja guna atau manfaat dari kita mempelajari teks cerita sejarah ini ya. Kita lihat ada berapa poin gitu ya. Ini dari hasil rangkuman mungkin ya, dari hasil rangkuman. Nah, kita lihat jawabannya apa saja ya. Mudah-mudahan kalian di rumah sudah berlomba ya ingin menjawab misalnya, atau mungkin sudah menjawabnya ya. Hanya kita lihat saja di sini apa yang ada dalam tayangannya. Di sini ternyata setelah dirangkum itu ada kurang lebih 5 jawaban umum dari mengapa teks cerita sejarah itu penting. Apa yang pertama? Nah, di sini disebutkan bahwa merupakan sumber inspirasi. Mengapa? Ya, itu kan disebutkan juga bahwa sejarah itu adalah, atau pengalaman itu adalah guru yang sangat berharga. Kalau itu merupakan suatu hal yang negatif atau kesalahan, ya kita jangan sampai mengulangi begitu, jangan sampai jatuh di lubang yang sama gitu. Kan sudah ada pengalaman atau sudah ada sejarahnya. Kalau langkah kita seperti ini, nantinya akan seperti ini begitu ya. Akibatnya nanti bagaimana begitu. Nah, ini jadi merupakan sumber inspirasi, atau mungkin dari pengalaman orang-orang yang sukses gitu ya, tidak langsung ada di atas tapi perjuangan yang sangat panjang. Nah, itu juga bisa ya. Kita lihat yang berikutnya, apa manfaat dari teks cerita sejarah ini. Nah, yaitu memperteguh sikap kebangsaan. Nah, ini mungkin kalau sejarah cara umum itu kadang kita persepsinya itu pada mungkin pahlawan, perjuangan ya. Bisa jadi seperti itu ya. Jadi istilahnya kita jangan melupakan sejarah gitu ya. Dan bangsa itu adalah bangsa yang tidak merupakan para pahlawannya gitu ya.
Kalau sekarang mungkin kita kalau ingin disebut pahlawan bisa berbuat hal-hal yang baik. Kalau dulu pahlawan itu yaitu tadi memperjuangkan harga diri bangsa, yaitu dengan tadi merebut kemerdekaan yang dijajah oleh bangsa lain. Ini ya memperteguh sikap kebangsaan diantaranya. Berikutnya belajar kesuksesan dan kegagalan di masa lalu. Tadi ya pengalaman itu adalah guru ya yang paling berharga. Jangan sampai kita tadi ya belajar kesuksesan dan kegagalan dari masa lalu. Kalian tahu kue brownies? Apakah itu brownies ya? Terutama yang panggang ya. Itu sejarahnya kue brownies itu adalah dari kue yang gagal. Karena apa? Karena bantat ya, tahu bantat ya, tidak mengembang dengan baik. Karena ada salah satu bahan yang dimasukkan yang takarannya itu kurang pas, tapi justru ya itu menjadi suatu kesuksesan. Kenapa? Karena sekarang menjadi kue yang sangat favorit begitu dan enak karena bahan-bahannya yang dari yang enak, hanya ukurannya saja mungkin yang belum tepat. Nah ini ya belajar kesuksesan dan kegagalan di masa lalu. Jadi intinya jangan cepat putus asa. Berikutnya memperjelas identitas dan kepribadian bangsa. Nah, apa ya kira-kira ini? Memperjelas identitas dan kepribadian bangsa dari sejarah ya. Ya, disebutkan bahwa bangsa Indonesia itu disebutkan bahwa bangsa yang ramah ya, yang karena mungkin terlalu welcome gitu atau ya terlalu ramah sehingga orang lain dengan leluasa menjajah kita di masa lalu, mungkin juga atau juga karena ya dari segi pendidikan mungkin. Nah, hanya itu tadi identitas dari bangsa kita itu apa ya, jangan sampai hilang, itu keramah tamahannya, budi pekertinya jangan sampai hilang. Karena ya bisa dilihat lah ya akhir-akhir ini banyak sekali hal-hal yang terjadi dikarenakan krisis identitas lah, baik itu di media sosial gara-gara misalnya memposting sesuatu yang sara gitu ya, sehingga menimbulkan keributan ya, atau menimbulkan hal yang tidak kita inginkan. Itu juga harus dijaga ya, karena identitas bangsa kita itu bagaimana, dan kepribadian kita juga. Postingan-postingan yang kita kirimkan di media sosial itu juga menunjukkan bagaimana kepribadian kita ya, dari segi bahasa mungkin ya, perilaku dan yang lainnya. Dan yang terakhir dari hasil rangkumannya sebagai sarana hiburan gitu ya. Mungkin ada pengalaman masa lalu itu yang cukup menghibur sehingga mungkin bisa menghilangkan rasa duka sejenak, misalnya ya hal-hal yang lucu-lucu gitu ya. Mungkin pada saat kita kecil dulu kita kalau tidak disuruh mandi itu tidak mandi mungkin ya, sambil dikejar-kejar orang tua atau dan yang lainnya. Pokoknya itu mungkin suatu hal yang di masa lalu itu suatu kenangan yang tidak bisa dilupakan ya, sehingga kita juga bisa terhibur lah, apalagi pada saat reuni atau dengan saudara-saudara kecil kita, kemudian sudah dewasa berkumpul ngobrol-ngobrol tentang masa lalu bisa menjadi sarana hiburan. Mungkin itu salah satunya, atau silakan persepsi kalian bagaimana ya. Nah ini kan bisa dengan pendapat kalian masing-masing. Itu ya manfaat dari teks cerita sejarah, kurang lebih seperti itu. Nah ini harap dipahami ya. Baik, kita lihat sebetulnya apa sih teks cerita sejarah itu. Nah, kalian dapat membacanya juga ya. Kalau kita ambil secara garis besarnya, yaitu teks yang di dalamnya itu menjelaskan dan menceritakan tentang fakta kejadian masa lalu yang menjadi asal muasal atau latar belakang terjadinya sesuatu yang memiliki nilai kesejarahan. Bisa bersifat naratif atau deskriptif ya. Nah ini yang namanya kejadian di masa lalu itu banyak, tapi yang dinamakan teks cerita sejarah itu yang yang menjadikan itu suatu sejarah ya, asal muasal. Apakah ini bisa disebut legenda, Bu? Misalnya asal muasal Gunung Tangkuban Perahu, bisa saja gitu ya. Atau kejadian misalnya kenapa tanggal 1 Mei itu disebut atau dicanangkan sebagai hari buruh.
internasional. Kenapa? Ya, pastinya ada sebab akibatnya gitu. Ada asal muasalnya. Kenapa tanggal 1 Mei itu sebagai hari buruh bahkan sedunia begitu ya. Jadi harus ada kejadian atau ada nilai kesejarahan begitu ya. Atau misalnya seperti kota Surabaya, kenapa disebut kota pahlawan? Toh pahlawan juga ada di daerah-daerah lain. Nah, seperti itu ya. Baik, kita lihat ya tadi karena ada menyebutkan juga kalau legenda, misalnya kalau di Jawa Barat itu ada namanya Gunung Tangkuban Parahu ya, sangat erat kaitannya dengan cerita dari Jawa Barat ya. Kita lihat teks cerita sejarah itu ternyata dibagi menjadi dua. Itu ada teks cerita sejarah fiksi dan non fiksi ya, sejarah fiksi dan non fiksi. Nah, Ibu harap mengenai fiksi ini, pengertian fiksi itu sendiri kalian sudah tahu ya, yaitu suatu kejadian yang tidak nyata atau hasil karangan dari seseorang tentang suatu cerita. Nah, ini contohnya misalnya novel ya, cerita pendek. Nah, ini ternyata ada legenda dan roman yang semuanya itu adalah fiktif atau tidak nyata, meskipun mungkin kejadian-kejadian diambil dari kehidupan sehari-hari. Hanya mungkin ada nama tempat dan tokohnya yang berbeda gitu ya. Nah, bagi yang suka membaca novel ini coba cari yang berlatar sejarah yang seperti apa ya. Nah, gitu ya. Ya, kalau kalian suka membaca buku-bukunya siapa ya? Pramudia Anantatur, itu banyak novelnya itu yang berlatar sejarah ya. Begitupun cerita pendek ya. Nah, ini tadi legenda. Kalau dari Jawa Barat ini dari daerah banyak sekali nih ya. Di antaranya itu tadi asal muasal Gunung Tangkuban Parahu, itu ceritakan kan dari ceritanya siapa? Sangkuriang ya, betul, Sangkuriang dan Dayang Sumbi. Itu ceritanya sudah sangat melegenda lah ya, tidak usah Ibu ceritakan kembali di sini ya. Itu karena itu sudah cerita yang sangat terkenal. Kemudian roman. Nah, roman ini yang berlatar kasih sayang pun ya, hanya berlatar sejarah, mungkin di tengah-tengah perjuangan ya atau yang lainnya. Nah, ini berikutnya teks cerita sejarah non fiksi. Nah, kalau non fiksi berarti bukan rekayasa, atau ini berarti yang sesuatu yang nyata ya, sesuatu yang nyata. Jadi sebaliknya dari yang fiksi tadi. Contohnya seperti apa? Nah, ini kalian bisa lihat ya. Yang pertama biografi, kemudian autobiografi, cerita, ini maksudnya cerita ya, cerita perjalanan dan catatan sejarah. Nah, ini Ibu harap juga terutama ini dua dari atas ini ya, satu dan kedua, Ibu harap kalian sudah paham lah begitu ya tentang biografi dan autobiografi, kemudian perbedaannya gitu. Apa itu kalau biografi? Ya. Nah, kalau biografi itu ya tadi menceritakan kisah hidup orang lain begitu. Tokoh-tokoh yang memang pantas untuk diceritakan. Ya, orang-orang terkenal. Bukan yang tidak terkenal bisa tidak dijadikan biografi? Ya bisa saja. Misalnya nih, mantan artis, mantan pengguna narkoba, atau yang seseorang yang mantan pengguna narkoba. Mungkin dia ingin menceritakan pengalamannya dulu pada saat hidup dengan narkoba itu bagaimana. Mungkin kesenangan sesaat, pada akhirnya menyengsarakan dirinya dan keluarga. Nah, itu bisa saja, karena itu untuk pelajaran hidup begitu ya, bahwa jangan sampai kita hidup dengan narkoba. Kalau autobiografi, nah ini si penulis itu menceritakan kisah hidupnya sendiri. Jadi dia itu piawai ya, atau ahli dalam menceritakan bukan hanya orang lain tapi dirinya sendiri gitu. Berikutnya ada cerita perjalanan. Nah, ini cerita perjalanan ini yaitu menceritakan ya seseorang yang suka melakukan perjalanan, apakah itu di dalam negeri, di luar negeri, atau perjalanan-perjalanan mungkin misalnya penelusuran geografi, misalnya ke dalam gua gitu ya, mungkin di Indonesia ataupun di luar negeri. Nah, itu ditulis ya,
secara kronologisnya seperti apa. Karena itu bisa menjadi sejarah atau pengalaman bagi orang lain nanti yang mungkin menjadi tertarik melakukan perjalanan setelah membaca bukunya tersebut gitu ya, atau tulisan tersebut. Ini bisa juga berupa artikel ya, di majalah tidak harus selalu buku, bisa berupa artikel. Berikutnya ada catatan sejarah. Nah, ini catatan sejarah itu mengulas ya, mengulas kejadian-kejadian yang terjadi di masa lalu. Ini tentu saja yang menulis tidak sembarangan orang, tapi orang yang ahli di bidangnya, yang kompeten tentu saja ya, karena ini kaitannya dengan kesejarahan, tidak boleh sembarangan. Mungkin menceritakan tentang suatu gedung ya, kejadian, atau kenapa ini nama jalannya Soekarno-Hatta mungkin ya, atau yang lainnya, atau tentang Borobudur, tentang ya Danau Toba dan yang lain-lainnya. Ya, itu faktanya apa sih? Apakah itu hanya cerita misalnya ya? Nah, seperti itu. Jadi ini intinya teks cerita sejarah terbagi dua ya, fiksi dan non fiksi. Mudah-mudahan sampai sana bisa dipahami ya. Berikutnya ada struktur teks cerita sejarah. Kalau struktur itu berarti kita membicarakan tentang urutan atau rangkaian. Ya, harus terstruktur. Nah, di sini rangkaian atau urutan-urutannya yaitu yang pertama ada orientasi. Nah, orientasi. Apa kira-kira orientasi itu? Ya, orientasi itu adalah pembuka atau pengenalan cerita. Ya. Ini cerita latarnya apa? Si penulis itu mau menceritakan apa? Jadi dalam orientasi itu yang ditulis adalah latar belakang atau latar cerita ya, mengenalkan dulu latar cerita. Kalau mau membicarakan mengenai kejadian Bandung Lautan Api misalnya, ya kenapa Bandung Lautan Api bisa terjadi begitu ya, ada apa peristiwa penting atau poin penting yang nantinya mau dibahas secara panjang lebar gitu. Nah, tapi minimal di sini semacam abstraksi begitu ya, singkat tapi padat, sehingga pembaca mengetahui ini mau kemana gitu ya. Berikutnya urutan peristiwa. Nah, ini urutan peristiwa ini bisa dipecah menjadi beberapa alinea tergantung kepentingannya. Kalau kira-kira sudah memadai ya 3-4 alinea juga mungkin cukup begitu ya, atau bahkan pokoknya di sana harus mulai urutan peristiwa yang pertama atau pembukanya apa, sehingga sebab akibatnya terlihat, rangkaiannya, urutannya itu nanti jelas mengapa sampai terjadi peristiwa tersebut begitu ya. Jadi atau misalnya tentang Piala Dunia, kenapa sampai ada Piala Dunia, apa asal muasalnya sampai Piala Dunia ini abadi misalnya sampai saat ini ya. Kalau sekarang mungkin sedang istirahat dulu ya karena ada pandemi begitu ya. Dan ibu harap kalian juga meskipun belajarnya masih di rumah ya, tapi bisa tetap menjaga kesehatan kalian begitu ya, dengan tetap memakan makanan yang sehat gitu ya, tidak sembarangan juga. Baik, kita lanjutkan. Tadi ada orientasi, urutan peristiwa, dan nah ini ada reorientasi. Reorientasi ini sifatnya adalah opsional ya. Opsional itu kita bisa memilih, boleh ada boleh tidak. Kalau kita merasa perlu ada orientasi ya reorientasi, silakan. Ada juga penulis yang sudah mencantumkannya dalam urutan peristiwa. Oh, peristiwa terakhirnya adalah ini yang berakibat ini, sehingga tidak ada reorientasi lagi. Reorientasi ini biasanya berupa ringkasan peristiwa yang di atas, yang sudah ditulis di atas, atau berupa simpulan ya, atau ringkasan, atau juga pendapat dari penulis tentang peristiwa tersebut ya. Misalnya kejadian PKI, jangan sampai mungkin si penulis berpendapat ya, atau memberikan masukan pandangan bahwa kita harus tetap bersatu, jangan terpecah belah oleh pihak lain ya.
dan jangan sampai misalnya peristiwa tersebut terjadi di masa sekarang ini, karena ya menimbulkan banyak korban terutama dari pihak rakyat yang istilahnya tidak tahu apa-apa tapi terkena imbasnya. Itu ya. Jadi itu strukturnya. Ada orientasi, urutan peristiwa, mungkin ada urutan peristiwa 1, 2, 3 ya, dan reorientasi atau penutup yang sifatnya itu opsional. Nah, itu ya. Mudah-mudahan sampai sana kalian bisa memahaminya. Nanti kalau ada yang masih belum dipahami bisa kita tanya jawab atau memberikan mungkin komentar ya di dalam ruang Edmodo-nya. Baik, berikutnya ini ada mendalami teks cerita sejarah. Nah, agar kita paham tentang cerita sejarah ini, selain kita tahu strukturnya juga kita harus mendalaminya, karena jangan sampai tertukar dengan cerita dengan teks yang lainnya. Kan kalian mulai dari kelas 10 itu sudah belajar banyak teks ya. Di kelas 10 ada teks observasi ya, deskripsi, apalagi negosiasi dan sebagainya. Di kelas 11 juga begitu, ada eksplanasi, prosedur, cerpen ya, pokoknya sudah banyak ya, bahkan sampai yang terakhir itu kalau tidak salah drama ya. Nah itu. Nah sekarang yang kita bahas secara mendalam itu adalah teks cerita sejarah. Nah, apa saja yang harus kita pelajari dalam teks cerita sejarah ini sehingga kita bisa mendalaminya dengan baik. Yang pertama, tujuannya itu nantinya ke depannya setelah kalian paham itu ya, kalian harus bisa menulis ya, baik itu menulis yang menganalisis mungkin atau mungkin karangan sendiri ya. Nanti kan belajar sambil mempelajari juga seperti apa teks, contoh-contohnya gitu. Menulis juga ini tentu harus diperhatikan, tadi ada strukturnya, kebahasaan dan yang lainnya ya. Kemudian di sini mengabstraksi. Apa itu mengabstraksi? Nanti kita lihat ya. Kemudian harus bisa menginterpretasi. Berikutnya harus bisa menyunting. Nah, bukan menyunting melamar di sini ya. Nah, menyunting dalam bahasa itu apa ya, nanti kita bahas. Dan berikutnya mengonversi ya, mengonversi. Nah, ini bukan mengkonversi ya. Kenapa? Karena kalau yang kata dasar berawalan huruf PTKS ya, jika menghadapi awalan me itu luluh. Jadi bukan mengkonversi tapi mengonversi. Baik. Kita lanjutkan. Jadi ini ya yang harus kita dalami, menulis, mengabstraksinya, menginterpretasinya, menyunting dan mengonversinya. Nah ini menyunting tadi ya, menyunting. Apa ya menyunting? Nah diantaranya yang harus kita kuasai dalam menyunting itu adalah mulai dari huruf, kata, lambang bilangan, serta ketetapan penggunaan kata bacanya, begitu ya. Keterampilan berbahasa di sini berarti ya. Kemudian ketetapan penggunaan kata. Nah, untuk mengungkapkan suatu maksud sesuai situasi dan kondisi. Nah, di sini berarti kita harus pandai memilih kata atau diksi. Ya, ada kata indah, cantik, bagus, mungkin secara sekilas sama, tapi ini penempatannya berbeda. Ya. Apakah kalau kita ingin menggambarkan bunga itu cantik, bagus atau indah? Apakah bunga itu cantik, bunga itu indah, atau bunga itu bagus? Atau rumah mewah, apakah rumah itu sangat cantik, rumah itu sangat bagus, rumah itu, atau sangat indah rumah itu? Nah itu ya. Nah jadi diksi mana yang paling tepat untuk penggunaan kata dalam teks cerita sejarah tersebut ya. Kemudian keefektifan kalimat. Nah ini harus singkat, padat, jelas. Jangan sampai strukturnya itu tidak jelas. Subjek, predikat, objek, apa yang dibicarakan, apa yang diterangkan dan yang menerangkan itu harus jelas gitu. Jadi harus efektif sehingga apa yang kita maksud itu dapat dipahami oleh
pembaca atau ya orang yang mendengarkan gitu. Kalau ini menulis tulisan berarti apa yang mereka baca. Kenapa tulisan itu harus jelas? Karena jika tulisan kita kurang jelas, sang pembaca tidak dapat langsung bertanya jawab dengan si penulis itu sendiri ya. Jadi untuk mewakili gagasan atau perasaan penulis yang ini disampaikan pada pembaca itu harus efektif ya, sehingga mudah untuk dipahami. Nah, jadi itu ya, diantaranya menyunting dari segi huruf, penulisan huruf, pemilihan kata, dan keefektifan kalimat. Itu sangat penting. Berikutnya menulis. Nah, ya. Nah, ini keterampilan. Ini juga suatu keterampilan dalam berbahasa. Karena tidak semua orang dapat menulis dengan baik. Jadi menulis itu bukan hanya mengenal huruf kemudian merangkaikannya, tapi makna dalam tulisan itu yang penting ya. Nah, dalam menulis, jika kita ditugaskan untuk menyusun sebuah teks cerita sejarah, itu kita harus menentukan topiknya dulu. Mengapa harus ada topik? Ya agar apa yang kita tulis tidak kemana-mana, dan topiknya itu juga harus ada subtopiknya lagi, jangan terlalu luas. Misalnya tentang pahlawan, pahlawan apa? Pahlawan banyak, kemerdekaan, pahlawan revolusi, begitu ya. Jadi tentukan topiknya lebih spesifik atau lebih khusus lagi. Kemudian merumuskan kerangka. Mengapa harus ada kerangka? Ini pondasi ya. Sehingga sebetulnya kalau ada kerangka ini sangat membantu penulis untuk mengembangkan tulisannya menjadi sebuah teks yang baik untuk dibaca begitu. Ya, sehingga tidak bingung nantinya. Dan untuk menghindari si penulis keluar dari topik begitu ya. Misalnya kerangkanya yang pertama itu adalah untuk orientasi apa gitu ya. Kemudian urutan peristiwanya mau apa saja yang menjadi kira-kira ada nilai sejarahnya dari setiap peristiwa dari topik yang kita tulis tersebut gitu ya. Atau misalnya sebuah biografi, mungkin disebutkan dulu dalam orientasinya itu orang sukses gitu ya, orang sukses. Kemudian dalam urutan peristiwanya mulai dari kelahiran, mungkin latar belakang kampungnya atau tempat lahirnya ya. Kemudian masa pendidikan, masa pendidikan itu mungkin ada SD, SMP, SMA begitu ya. Ada masa remaja, masa dewasa, kemudian masa menikah atau rumah tangga, masa berkarir dan seterusnya sampai dengan tutup begitu ya. Karena apa yang disampaikan oleh penulis itu pasti sesuatu yang dianggap penting dalam suatu sejarah sehingga pantas untuk ditulis. Nah, itu dalam kerangka ya, sehingga nanti pada saat penulis mau mengembangkan itu sudah ada kerangkanya, tidak bingung lagi apa yang mau diceritakan. Kemudian ini tidak kalah pentingnya adalah mencari data penunjang, apalagi ini kalau kita mau menulisnya di non-fiksi. Di non-fiksi ini jangan sampai salah, cari data sejelas mungkin. Bisa beberapa cara untuk mencari data, bisa dari wawancara misalnya ya, atau mencari narasumbernya langsung ya, atau membaca berbagai referensi, atau datang ke lokasi kejadian misalnya, sehingga kita dapat membayangkan, oh pada saat itu, pada saat kejadian tersebut tempat ini bagaimana gitu ya. Misalnya kejadian tsunami, sekarang pada saat kita datang ke tempat kejadian sudah indah kembali, sudah tertata kembali. Kita bayangkan di tahun misalnya Desember 2004, khususnya tanggal 26 Desember 2004 misalnya. Oh ternyata luluh lantak. Kita juga bisa melihat dari video-video yang beredar melalui media massa ya, atau televisi, internet begitu ya, bagaimana. Kemudian pasca terjadinya tsunami bagaimana dan seterusnya. Itu ya. Jadi cari data penunjang sejelas dan sedetail mungkin. Itu ya, sehingga menjadi suatu cerita yang utuh nantinya, menjadi sebuah teks cerita sejarah yang bermanfaat. Berikutnya mengabstraksi.
Nah, apa kira-kira ada yang tahu maksudnya mengabstraksi? Ini adalah bukan suatu yang asing sebetulnya ya. Nah, kita lihat. Mengabstraksi teks cerita sejarah. Nah, ini mengabstraksi itu sama dengan membuat resume atau membuat teks baru yang lebih ringkas. Itu ya. Jadi ingat ya, mengabstraksi itu adalah membuat teks baru yang lebih ringkas atau kita merangkumnya singkat tapi padat. Jangan karena pendek ya udahlah sebagian, tapi jadi tidak ada intinya gitu. Tetap meskipun lebih ringkas tapi inti dari ceritanya itu ada. Si pembaca masih tetap dapat memahaminya. Nah, ini harus dilatih memang ya. Karena ini merupakan suatu keterampilan juga. Ini harus kalian pelajari dan dipraktikkan nanti ya. Baik, berikutnya bagaimana cara mengabstraksi itu, Bu? Saya kalau merangkum sih sering, tapi bagaimana yang baik itu? Nah, begitu ya. Bagaimana caranya? Bagaimana caranya? Oh, itu lagu ya. Baik, yang pertama ada struktur yang pertama. Kurang lebih ada 3 struktur misalnya ya. Struktur ya pasti struktur-struktur tersebut yang penting-pentingnya yang kita tulis itu. Struktur yang pertama itu yang paling penting. Nah, kemudian ini juga penting nih. Ya, ini juga penting ya. Makanya yang ditulis itu yang penting, tapi tidak menjadi berlembar-lembar, tidak harus berlembar. Itu namanya menyalin atau menyalin kembali atau mencatat kembali ya. Tapi yang namanya mengabstraksi itu tulis kalimat-kalimat intinya. Begitu. Misalnya tentang kemerdekaan. Kenapa sampai terjadi kemerdekaan? Misalnya ada jeda istilahnya waktu itu bangsa Jepang itu ya, ada jeda. Nah, kaum muda mendesak terjadi penculikan kaum tua atau Soekarno-Hatta. Nah, kemudian ada desakan itu, kemudian membuat naskah siapa di mana, dan akhirnya terjadilah pembacaan proklamasi meskipun ya Belanda sendiri belum mengakui pada saat itu ya. Nah, itu ya, jadi poin-poin penting yang ditulis dalam abstraksi itu. Jadi ingat ya, abstraksi itu adalah menceritakan kembali dengan yang lebih ringkas. Nah, ini juga merupakan suatu keterampilan ya yang harus kalian punyai ya. Jadi mengonversi itu merubah teks menjadi bentuk lain. Maksudnya bagaimana ini merubah menjadi bentuk lain? Ya, ini ya, teks sejarah adalah salah satunya bisa diubah dalam bentuk bagan sehingga mempermudah pembacaan dan mencerna isi sejarah tersebut. Nah, apa itu bagan? Bagan adalah alat visual, berarti yang dapat dilihat begitu ya, yang dapat dilihat yang membantu pembaca untuk memahami secara cepat. Nah, ini secara cepat informasi yang disajikan. Jadi dengan bagan itu si pembaca tahu bahwa oh ya, misalnya tentang suatu bangunan sejarah, misalnya Borobudur, Candi Borobudur di apa ya, dibangun tahun berapa, di zaman kerajaan apa, kemudian ini keruntuhannya pada saat raja siapa, tahun berapa, dan seterusnya. Itu dibagankan ya, sehingga pembaca lebih cepat memahami apa yang ingin disampaikan oleh penulis. Jadi itu ya, bisa berupa bagan. Nah, ini contoh-contohnya ya. Selain dibagankan, juga teks cerita sejarah itu bisa dikonversi atau diubah. Di antaranya yang lebih menarik itu bisa menjadi sebuah cerpen, sebuah novel. Di sini belum dicatat ya, bisa juga menjadi sebuah puisi. Nah, ini contoh bagan. Ya. Misalnya di sini tuliskan candi Buddha terbesar di dunia. Ya, terbesarnya itu mungkin bisa lihat dari
informasi-informasi yang ada, misal berapa sih panjang lebarnya gitu ya. Kemudian hidup di kerajaan pada masa kerajaan apa gitu ya, dan seterusnya. Dan diakui misalnya oleh UNESCO sebagai peninggalan bersejarah 7 keajaiban dunia misalnya. Itu diantaranya ya. Kalau ini ditulis sebagai bagan, atau bisa juga jadikan suatu peristiwa itu dengan puisi ya. Contohnya kalau khususnya puisi perjuangan itu yang sangat mendalami itu adalah Hairi Anwar misalnya. Banyak sekali yang berlatar perjuangan. Kenapa? Ya karena Hairi Anwar hidup di zaman Jepang lah istilahnya ya, dia dewasa di zaman Jepang sehingga sangat tahu peristiwa-peristiwa di saat itu, sehingga sangat menjiwai ya, seorang sastrawan angkatan Jepang disebutnya juga ya, angkatan 40-an. Kita lanjutkan. Nah ini contohnya kalian bisa baca ya, tentang atau bertema Candi Borobudur. Ada di sini bisa kalian lihat merupakan apa ini, yang mana orientasinya, yang mana urutan peristiwanya, yang mana yang menjadikan cerita Candi Borobudur ini bernilai sejarah. Apakah di sini ada reorientasi atau tidak? Ya, tadi reorientasi itu berupa simpulan, terus apa lagi? Ya, komentar atau penilaian dari penulis tentang hal yang diceritakan. Nanti kalian baca, lihat ada tidak hal-hal tersebut, ada tidak tercantum tidak di sini, gitu ya. Nanti bisa kalian baca tentang Candi Borobudur ini yang cukup fenomenal ya. Nah, ini diperbesar lagi contoh tentang Borobudur dalam bentuk bagan. Nah ini tentang fisik bangunannya, hidupnya di zaman apa, di zaman Raja Samaratungga katanya ya, tahun 824 Masehi. Kemudian terdapat 504 patung Buddha, 72 stupa dan 1 stupa induk, terletak di Magelang, Jawa Tengah. Nah ini ya. Kemudian oleh UNESCO dicatat sebagai salah satu 7 keajaiban dunia. Ini dalam bentuk bagan. Kalian juga bisa mencari peristiwa-peristiwa lainnya dan dijadikan bagan gitu ya. Baik. Berikutnya mendalami dengan cara menginterpretasi. Apa ya menginterpretasi? Nah ini. Menginterpretasi itu adalah penilaian pribadi atau sudut pandang kita terhadap suatu kejadian. Bisa saja ini bersifatnya menjadi subjektif karena ini penilaian pribadi. Namun demikian meskipun bersifat subjektif, tapi tetap kita jangan sampai keluar dari jalur. Jangan ngarangnya berlebihan misalnya begitu ya, tapi tetap ada dalam koridor itu, hanya mungkin penafsiran kita. Ya. Nah, persoalan suka atau tidak suka pribadi terhadap individu-individu atau golongan dari seseorang biasanya terjadi pada penulisan sejarah dalam bentuk biografi, memoir atau autobiografi. Misalnya si penulis menceritakan biografi seorang tokoh dan sangat dipuji-puji karena sukses dan sebagainya, tapi mungkin kita mempunyai pandangan negatif terhadap orang tersebut sehingga kita tidak mau membacanya atau nah itu ya. Jadi itu sah-sah saja, hanya jangan terlalu mendalam. Namanya juga itu adalah tulisan. Jadi kita harus juga tahu, cari fakta-faktanya betul tidak yang dituliskan oleh penulis ya. Dan dalam memandang sesuatu itu jangan terlalu berlebihan, dan itu juga tidak baik ya. Kemudian ada prasangka kelompok. Kalau tadi pribadi, nah ini kelompok. Di sini menyangkut keanggotaan ya, keanggotaan sejarawan dalam satu kelompok, apa itu bangsa, ras, kelompok sosial atau agama tertentu. Ya mungkin kita memandang suatu suku di Indonesia, suku itu begini, suku itu begini. Nah itu ya, sebetulnya untuk masalah ras ini tidak usah dibahas karena itu mungkin sensitif ya. Nah,
kita kembali lagi pada diri sendiri. Kalau masalah pribadi kita diusik oleh orang lain bagaimana, enak atau tidak, begitu ya. Kita lanjutkan ke teori-teori bertentangan penafsiran sejarah. Nah ini ya masih ke dalam interpretasi. Penafsiran sejarah berdasarkan teori penggerak sejarah yang dianut sejarawan. Berbagai teori itu kadang bertentangan satu sama lain sehingga muncul subjektivitas, mungkin tentang tahun atau bahkan nama rajanya misalnya gitu. Nah ini kita sebagai pembaca yang cerdas bisa jangan hanya membaca satu referensi, coba cari lagi referensi yang lain, begitu sehingga kita menemukan jawaban yang tepat. Tidak usah menjadi masalah atau jadi pertentangan atau perdebatan atau bahkan perkelahian sehingga menjadi terpecahkan gara-gara satu peristiwa yang mungkin belum jelas. Ya. Kemudian ada konflik-konflik filsafat yang mendasar. Secara teoritis seorang yang menganut filsafat hidup tertentu, paham kepercayaan atau agama tertentu akan menulis sejarah berdasarkan pandangannya itu. Nah, ini juga sama, ya. Jadi pada dasarnya mulai dari pribadi, kelompok, penafsiran sejarah, teori-teorinya ya, konflik filsafat ini semuanya sama sebetulnya. Tidak usah berlebihan. Kita cari dari berbagai sudut pandang dan berbagai narasumber begitu. Sehingga kita menemukanlah yang mungkin menenangkan hati kita bahwa peristiwa itu sebenarnya dapat kita simpulkan begini. Karena kita mengambil dari berbagai sumber juga gitu ya. Jadi jangan hanya dari satu sudut pandang. Nah ini adalah referensi buku teks cerita sejarah. Nah buku-buku karya Pramudia ini contohnya ini ada di perpustakaan. Silakan kalian atau di e-book juga sudah banyak ya. Ini contohnya Bumi Manusia, Arus Balik, Rumah Kaca, Jejak Langkah ya. Atau ini buku Makavlar, ini bercerita sejarah. Nah ini kalau buku Pram Bumi Manusia Arus Balik ini adalah ada tetralogi, ada 4 buku yang saling sebetulnya berkaitan begitu ya. Bahkan sudah difilmkan Bumi Manusia itu ya, sudah difilmkan. Mungkin ada juga yang sudah menonton. Ini sejarah Indonesia di tahun 20-30-an begitu. Ya, bagaimana pandangan atau kehidupan Indonesia di masa tersebut. Ya, itu juga merupakan pengetahuan bagi kalian meskipun dalam film mungkin diceritakan tidak sedetil dalam buku ya karena keterbatasan mungkin kalau dalam film. Nah ini Bumi Manusia ini mungkin ada juga sudah membaca ya dari kalian yang suka membaca. Ini buku sangat menarik, memang tebal ya dan harus jangan hanya membaca satu buku, harus lanjut lagi dengan buku yang lainnya ya. Jejak Langkah, Rumah Kaca gitu ya. Misalnya buku yang menceritakan romantika antara pribumi dengan wanita Indo-Belanda sebetulnya pada zaman kolonial. Buku ini sudah diterjemahkan ke dalam 31 bahasa dan 8 dari 10 pelajar Belanda pernah membaca buku ini. Karena mungkin berkaitan dengan sejarah kakek moyangnya dulu begitu ya. Bahwa mungkin ada yang pernah menjadi atau tinggal di Indonesia bertahun-tahun atau bahkan mungkin ada orang tua mereka yang bahkan lahir di Indonesia di zaman tersebut ya, sehingga ada chemistry, mungkin ada rasa begitu ya dengan Indonesia begitu ya. Nah ini menarik ya, jadi silakan baca atau buku-buku yang lainnya. Nah ini Arus Balik, buku ini menceritakan tentang sejarah Indonesia setelah masa keemasan Majapahit dan munculnya pengaruh kerajaan Demak di Jawa. Nah ini tentang kerajaan. Silakan yang suka cerita sejarah baca ya, sehingga pengetahuan kalian dapat bertambah ya, kesukaan kalian pada sejarah dapat bertambah. Nah ini buku yang cukup fenomenal juga ya. Penulisnya adalah Multatuli atau terkenal dengan Douwe Dekker, itu orang Belanda juga ya, mengisahkan kekejaman tanam paksa yang menyebabkan ribuan pribumi kelaparan, miskin, menderita ya. Mereka diperas oleh kolonial Belanda dan pejabat pribumi korup yang sibuk memperkaya diri. Nah ini harusnya yang si pejabat pribumi itu harusnya membela bangsanya,
Tapi ini malah lebih kejam dari Belandanya itu sendiri. Begitu ya, sangat miris, dijajah oleh bangsa sendiri. Berarti kalau begitu ya. Nah ini silakan kalau yang suka atau ingin tahu sejarah masa lalu Indonesia, kehidupan rakyat Indonesia di masa itu, bisa membaca buku-buku tersebut. Nah ya, berikutnya ada kebahasaan teks cerita sejarah. Apalagi kalau nanti kalian mau menganalisis, mau menulis teks cerita sejarah, ini harus tahu ya apa saja yang harus diperhatikan. Yang pertama, kalimat ya. Nah ini, kalimat didominasi oleh kalimat yang menyatakan masa lalu. Karena namanya sejarah sudah terjadi. Gitu ya. Jadi didominasi oleh kalimat yang menyatakan masa lalu. Nah, contoh misalnya, istana yang dijarah telah dikembalikan. Dampar Kencana kembali diduduki Sri Jaya Negara yang namanya melekat. Abhiseka Sri Sundara Pandya Dewa, yaitu nama Maharaja Biseka Sri Wisnu Wangsa. Nah ini ya, namanya panjang-panjang dan agak susah diucapkan. Ya itulah di masa kerajaan ya, nama yang berkesan agung begitu. Ini adalah kalimat yang menyatakan masa lalu. Berikutnya, konjungsi temporal. Apa itu konjungsi? Masih ingat di kelas 11 konjungsi, bahkan di kelas 10 ya. Konjungsi itu kata sambung. Nah sekarang konjungsi temporal. Apa itu konjungsi temporal? Nah, konjungsi temporal itu adalah konjungsi yang menyatakan waktu. Misalnya seperti apa? Misalnya, setelah itu, lalu, kemudian, sehingga, gitu ya, dan sebab akibat. Nah itu diantaranya konjungsi atau kata sambung temporal yang menyatakan, nah ya, urutan waktu, itu ya. Berikutnya ada kata kerja. Kata kerja itu kata-kata yang menunjukkan pekerjaan. Dalam posisi kalimat itu biasanya dalam predikat. Misalnya ibu sedang memasak apa, misalnya ada objeknya. Ibu sedang memasak nasi goreng atau ibu sedang membuat nasi goreng. Nah kata kerjanya itu adalah membuat. Sedangkan ibunya itu sendiri adalah subjeknya atau subjeknya. Dan nasi goreng itu adalah objeknya. Jadi kata kerja itu yang menunjukkan suatu pekerjaan dan biasanya posisi dalam kalimat itu sebagai predikat, gitu ya. Baik, berikutnya ada kata sifat. Nah, ini juga tidak kalah penting dalam teks cerita sejarah ya. Kata sifat, kata-kata sifat itu atau adjektiva ya. Kata-kata yang menunjukkan keadaan. Mungkin siang, malam ya, terang, suram, baik, kemudian jahat ya, atau apa, nelangsa, atau yang lain-lainnya menunjukkan atau besar, kecil, itu ya. Kata sifat itu yang menunjukkan keadaan. Coba dicari lagi dari berbagai sumber, apa itu kata sifat, apa saja contohnya ya, apa sih yang termasuk kata sifat dan bagaimana penggunaannya dalam kalimat, itu yang paling penting. Bukan hanya tahu, tapi penggunaannya dalam kalimat ya. Misalnya Ibu Suri sedang bersedih karena sang putra belum kembali dari medan perang. Yang mana kata sifatnya itu sedang bersedih, yang berupa keterangan sifat. Gitu ya. Baik, yang kelima ada kosakata bahasa daerah. Kalau kalian membaca buku-bukunya Pramoedya Anantatur, ya misalnya Bumi Manusia atau itu berlatar belakang di tanah Jawa. Ya. Jadi ada beberapa istilah atau kata yang menggunakan bahasa daerah. Ya tidak menjadi masalah, namanya juga cerita agar menjadi hidup itu memakai bahasa daerah atau bahkan bahasa asing itu tidak menjadi masalah. Yang penting penulis memberikan keterangan. Misalnya di catatan kaki atau di keterangan nanti di akhir. Yang penting
pembaca tidak menjadi kebingungan atau kesulitan. Karena mungkin saja yang membaca itu kan tidak hanya orang Jawa. Bahkan tadi disebutkan bahwa bukunya Pramoedya itu sudah diterjemahkan ke dalam 31 bahasa. Ya, sehingga kalau bahasa daerah itu ya tetap ditulis dengan bahasa daerah, cirinya itu dengan dicetak miring dan diberi keterangan. Tentu saja kalau dalam disajikan dalam bahasa Inggris, keterangannya dalam bahasa Inggris begitu ya. Atau mungkin ada pupuh, ada apa ya namanya dandang gulo dan sebagainya, itu tetap ditulis dengan bahasa Jawa atau bahasa Sunda misalnya, tapi ada terjemahannya sehingga pembaca tahu maksud dari tulisan tersebut ya. Itu tidak menjadi masalah, yang penting diberi keterangan begitu ya. Sampai di sini unsur kebahasaan paham ya. Jadi menyatakan masa lalu, ada konjungsi temporal atau urutan waktu, ada kata kerja, ada kata sifatnya, dan ada kosakata bahasa daerah. Ada 5. Bu boleh tambahkan? Ya silakan kalau memang itu bisa masuk ke dalam unsur kebahasaan. Nah, jadi itu ya tadi yang sudah Ibu sampaikan tentang cerita sejarah, mulai dari struktur, pendalaman ya, manfaat, apa saja unsur kebahasaannya. Terakhir kita masuk ke dalam penugasan. Nanti di sini untuk mengetahui pemahaman kalian terhadap teks cerita sejarah. Di sini ada 2 penugasan. Yang pertama pengetahuan dan keterampilan. Ya, pengetahuannya adalah silakan oleh kalian baca teks cerita sejarah bertema Borobudur. Dari materi tadi ada ya teks cerita sejarah yang berjudul Candi Borobudur. Kemudian analisis dari segi struktur dan kebahasaannya. Mana yang masuk orientasi, urutan peristiwa, kemudian apakah ada reorientasinya atau tidak? Apa alasannya? Nah itu ya biar harus jelas begitu dalam keterangannya nanti. Boleh digaris bawahi atau diberi tanda yang mana orientasi, apa alasannya, yang mana urutan peristiwa, apa alasannya, dan seterusnya ya. Kemudian yang kedua keterampilan. Nah ini untuk nilai keterampilan ya. Jadi di sini kalian ditugaskan untuk bisa mengabstraksi teks cerita sejarah bertema Borobudur tadi atau berjudul Candi Borobudur yang ada dalam materi. Tadi apa mengabstraksi? Ya, menceritakan kembali secara ringkas, tentu saja dengan bahasa kalian sendiri ini. Ya, tolong kalau tidak dititik tulisannya, kalau dengan tulisan tangan kalian, tolong ini harus rapi, jelas, kemudian ejaannya juga sesuai dengan ejaan bahasa Indonesia yang disempurnakan, begitu ya, sehingga tidak mengurangi nilai kalian dari segi kebahasaannya, begitu. Dan ada lagi satu nilai adalah nilai sikap, yaitu ketepatan kalian dalam mengumpulkan. Dalam Edmodo nanti kalian bisa lihat atau dalam jadwal ya, dalam jadwal bahasa Indonesia kapan ya di kelas saya adanya, tanggal berapa nanti di postnya. Nah itu ya, kalian harus baca dengan teliti atau bisa saling bertanya dengan teman mungkin ya. Nanti dilihat di Edmodo bahasa Indonesia kapan nih ada lagi, kapan kita harus pelajari. Begitu ya. Mudah-mudahan apa yang tadi Ibu sampaikan dapat kalian pahami ya. Kemudian kalian mau membaca dari berbagai sumber untuk tambahannya, karena mungkin saja apa yang tadi Ibu sampaikan ada yang belum sempurna, ada yang kurang berkenan ya. Yang penting kalian dapat mengikuti dengan baik ya, ada rezekinya untuk mendukung ya, membeli kuota begitu ya. Ya, mudah-mudahan kalian sehat selalu sehingga dapat mengikuti semua pelajaran khususnya bahasa Indonesia dengan baik dan dalam keadaan senang, gembira dan tetap semangat ya. Sampai di sini dulu, jangan terlambat lagi dalam pengumpulan tugas seperti di pertemuan pertama ya, karena ingat ada nilai sikap. Sampai di sini dulu.
Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.